Pernahkah Anda berpikir bahwa gereja tubuh Kristus mungkin perlahan-lahan diserbu oleh sesuatu yang gelap, sunyi, dan merusak? Ada misteri kenabian yang hanya sedikit orang berani sebutkan. Apa yang terjadi ketika dosa tidak lagi diperangi di dalam bait Allah, melainkan diterima, dipelihara, bahkan dirayakan? Ini bukan sekadar masalah moral. Ini rohani, ini eskatologis. Dan firman Tuhan telah memperingatkan kita tentang hal ini selama berabad-abad. Saat ini, kita hidup di zaman ketika kebenaran direlatifkan dan kekudusan dianggap ketinggalan zaman. Para pemimpin meninggalkan altar untuk panggung. Rasa takut digantikan oleh hiburan. Dan firman, pedang roh yang hidup dan tajam, digantikan dengan pidato-pidato yang memotivasi. Dan semua ini di bawah pengawasan surga. Roh Kudus masih berseru, keluarlah daripadanya, hai umatku. Tetapi siapakah yang punya telinga untuk mendengar? Dalam kitab Yehezkiel pasal 8, Tuhan menuntun sang nabi kepada sebuah penglihatan yang mengerikan. Hey, I'm Sophie, and I'm one of the AI voices from Revoicer. My voice sounds so natural because I understand exactly. Ia membawanya ke bagian dalam bait suci dan memperlihatkan dengan rasa sakit yang mendalam patung-patung penyembahan berhala yang terpahat di dinding-dindingnya. Orang-orang yang membakar dupa untuk dewa-dewa asing di tempat kudus, dan para perempuan yang menangisi Tamus. Semua ini terjadi di antara umat pilihan, dosa yang menyusup, mesbah yang rusak, dan Allah menanggapinya dengan penghakiman. Demikian pula, Wahyu pasal 2 dan 3 mengungkapkan surat-surat kepada gereja-gereja, 7 gereja yang nyata, tetapi juga representasi rohani dari kondisi gereja sepanjang zaman. Mereka yang menoleransi Isabel, yang kehilangan kasih mula-mula mereka, yang menjadi suam-suam kuku, semuanya mendengar dari Kristus sendiri panggilan yang mendesak untuk bertobat. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk menghebohkan. Pesan ini dimaksudkan untuk menyadarkan, karena infiltrasi dosa ke dalam gereja tidak terjadi sekaligus. Infiltrasi itu halus, licik, terselubung religiositas, tetapi sama sekali tanpa pengurapan. Dan jika tidak dilawan dengan pertobatan, itu akan membawa penghakiman. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini. Karena apa yang akan Anda dengar mungkin tidak hanya mengubah perspektif Anda tentang apa artinya menjadi gereja, tetapi juga dapat memperbarui iman Anda, mengobarkan kembali rasa takut Anda, dan memantapkan langkah Anda di jalan kebenaran. Sekarang, persiapkan hatimu. Roh Kudus akan menyingkapkan apa yang tak terlihat oleh mata jasmani. Karena ketika dosa menyusup ke dalam gereja, bukan hanya strukturnya saja yang menderita, surgalah yang merespons. Namun ketika dosa menyusup ke dalam gereja, ia tidak masuk dengan keras. Ia menyelinap masuk secara diam-diam, berkedok religiositas, dengan kedok kesalehan, tetapi menyangkal efektivitasnya, seperti yang diperingatkan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Dosa mengambil bentuk-bentuk yang dapat diterima tersamar sebagai niat baik. Kesombongan rohani, hasrat akan kekuasaan, cinta uang, ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain, semua ini mulai bersarang di bait suci yang seharusnya kudus. Dan firman Tuhan memberitahu kita dengan jelas dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendirilah penghakiman itu dimulai. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita terlebih dahulu, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak taat kepada Injil Allah? Penghakiman ini bukanlah guntur dari surga, melainkan keheningan Allah dalam menghadapi kemunafikan, ketidakhadirannya dalam menghadapi ibadah yang hampa, dan kepasrahan kepada kebutaan mereka sendiri dari mereka yang bersikeras tidak bertobat. Yesus berbicara kepada gereja-gereja dalam Wahyu pasal 2 dan 3, mengungkapkan realitas rohani masing-masing. Dan kepada gereja di Sardis, dia mengatakan sesuatu yang bergema hingga saat ini. Sebagai peringatan yang mendesak, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wahyu pasal 3 ayat 1. Ini adalah potret banyak gereja saat ini, penuh aktivitas, kebisingan, struktur dan program, tetapi mati secara rohani. Mereka hidup berdasarkan reputasi mereka, tetapi telah kehilangan esensi mereka. Mereka menyajikan liturgi yang sempurna, tetapi telah meninggalkan altar. Mereka berkhotbah tentang kasih, tetapi mengabaikan kekudusan. Mereka meninggikan kasih karunia, tetapi mencemooh keadilan ilahi. Dosa ketika ditoleransi dalam jemaat
mulai menginfeksi segalanya. Pertama, mimbar berhenti menyerukan pertobatan. Kemudian, pujian menjadi persembahan tanpa pengurapan. Doa menjadi formalitas. Dan persekutuan merosot menjadi kepalsuan. Seperti yang terjadi dengan jemaat Tiatira yang menoleransi Isabel, simbol perpaduan penyembahan berhala dan otoritas rohani yang menyimpang. Banyak orang dewasa ini menyerah pada ajaran-ajaran palsu kepada para pemimpin yang memanipulasi firman untuk membenarkan kedagingan. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 20, Tuhan berfirman, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan perempuan Isabel itu yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku untuk berbuat cabul dan makan persembahan berhala." Ketika dosa tidak dilawan, dosa itu semakin kuat. Dan seiring pertumbuhannya, ia membangun benteng-benteng rohani di dalam gereja. Roh Kudus berduka, karunia-karunia berhenti, ketajaman rohani lenyap, dan bait Allah menjadi pasar. Sebagaimana Yesus bersaksi ketika ia memasuki bait suci di Yerusalem dan mengusir para penukar uang. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Semangat untuk kekudusan digantikan oleh semangat untuk jumlah, mengejar pengaruh, penyembahan berhala terhadap citra, dan relevansi sosial. Ada kesedihan yang tersirat ketika orang-orang kudus mulai berdiam diri menghadapi dosa karena takut dianggap radikal. Ada seruan teredam di hati yang masih berkobar-kobar menginginkan kemurnian, tetapi merasa sendirian di tengah jemaat yang memuji kesalahan dan mencemooh pengudusan. Seperti pada zaman Nabi Elia, banyak orang merasa sendirian, tetapi Tuhan masih menyimpan bagi dirinya mereka yang tidak sujud kepada Baal, sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Dosa di dalam gereja bukan hanya moral, dosa bersifat rohani. Dosa terjadi ketika firman digunakan sebagai alat kendali, alih-alih pedang tajam yang menembus hingga memisahkan jiwa dan roh, sebagaimana diingatkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Dosa terjadi ketika Injil menjadi sarana swadaya dan salib disingkirkan dari pemberitaan karena menyinggung kepekaan modern. Dosa terjadi ketika persekutuan menjadi jejaring dan ibadah menjadi tontonan. Ketika dosa menyusup ke dalam gereja, ia mengubah nilai-nilai. Apa yang dulunya dikutuk sebagai pelanggaran menjadi ditoleransi sebagai pilihan. Apa yang dulunya ditinggikan sebagai kebajikan, kini dipandang sebagai sesuatu yang berlebihan. Kekudusan menjadi fanatisme. Kesetiaan pada doktrin menjadi legalisme. Injil yang murni dan sederhana menjadi sumber rasa malu. Nabi Yesaya telah mengecam penyimpangan dari nilai-nilai rohani ini ketika ia menyatakan, "Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit." Yesaya pasal 5 ayat 20. Dan bukankah ini yang kita lihat ketika gereja-gereja beradaptasi dengan dunia, alih-alih mengajak dunia untuk bertobat? Bukankah ini yang terjadi ketika para pemimpin menukar prinsip-prinsip kekal dengan persetujuan sementara? Namun, ada satu kebenaran abadi yang tak pernah berubah. Allah tidak akan dipermainkan. Sebagaimana Paulus tulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7, "Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan jika gereja menabur kepuasan diri dalam dosa, ia akan menuai penghakiman. Jika gereja menabur ketidakpedulian terhadap kekudusan, ia akan menuai kedinginan rohani. Jika gereja mengabaikan kebenaran, ia akan menuai tipu daya." Tuhan masih berseru, seperti yang ia lakukan kepada gereja-gereja dalam kitab Wahyu. "Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja." Masih ada waktu untuk bertobat. Kembali kepada kasih semula masih mungkin, seperti yang dikatakan kepada jemaat Efesus dalam Wahyu pasal 2 ayat 5. "Karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan." Namun, panggilan ini mendesak, sebab jika tidak ada jalan kembali, konsekuensinya adalah disingkirkannya kaki dian, yaitu kehadiran Allah yang aktif di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu, ada garis tipis antara menjadi gereja yang sedang dalam reformasi dan menjadi gereja yang sedang murtad. Perbedaannya terletak pada respons terhadap konfrontasi ilahi. Gereja yang mendengar teguran Roh Kudus dan merendahkan diri akan dipulihkan. Namun gereja yang mengeraskan hatinya akan dibiarkan begitu saja,
menyerah pada tipu daya yang dipilihnya untuk dicintai. Scientists at Harvard just witnessed something extraordinary. During a routine study of sound frequencies, they discovered a song that does something unprecedented. It literally switches on. Dan jika penghakiman dimulai dari rumah Allah, bagaimana jadinya bagi dunia? Jika terang padam di tempat yang seharusnya bersinar paling terang, siapa yang akan memimpin orang yang terhilang kepada pertobatan? Dosa di dalam gereja bukan sekadar kegagalan internal. Dosa adalah tragedi yang mengorbankan kesaksian, yang menodai kemuliaan Allah di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, panggilannya jelas. Marilah kita menyucikan diri kita dari segala kenajisan jasmani dan rohani, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah, seperti yang didesak dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Dan sekaranglah waktunya, saudara-saudaraku yang terkasih, untuk membedakan, sebab tipu daya di akhir zaman tidak akan datang dengan tanduk dan ekor, tetapi dengan rupa kesalehan, dengan suara yang manis dan ayat-ayat yang diputarbalikkan. Yesus memperingatkan bahwa Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang dahsyat. Sehingga jika mungkin mereka akan menyesatkan bahkan orang-orang pilihan. Matius pasal 24 ayat 24. Perkataan ini bukanlah peringatan bagi dunia, melainkan bagi gereja. Sasaran tipu daya terakhir adalah umat Allah. Dan lahan yang paling subur bagi antikristus untuk memanifestasikan dirinya bukanlah dunia, melainkan kemurtadan iman. Paulus dalam 2 Tesalonika pasal 2 mengungkapkan kebenaran penting. Sebelum manusia durhaka dinyatakan, kemurtadan telah terjadi. Kata murtad dalam bahasa Yunani aslinya menunjukkan pemberontakan, penyimpangan dari kebenaran. Dan di mana ada penyimpangan, disitulah penerimaan pertama kali dimulai. Oleh karena itu, kemurtadan muncul di dalam gereja. Kemurtadan adalah pengabaian doktrin yang sehat secara progresif, halus dan terus-menerus. Kemurtadan adalah pertukaran kebenaran abadi dengan pesan-pesan yang menyenangkan telinga, sebagaimana Paulus juga tulis dalam 2 Timotius pasal 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut hawa nafsunya dan memuaskan keinginan telinganya. Lihatlah, dosa di gereja bukan lagi sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang dilembagakan. Ada denominasi yang memperdebatkan apakah dosa masih dosa, yang merelatifkan firman agar dapat beradaptasi dengan zaman, yang menolak pertobatan sebagai fondasi Injil dan mengubah salib menjadi simbol dekoratif. Semua itu atas nama inklusi, kemajuan, dan penerimaan. Namun Injil Yesus Kristus tidak datang untuk membuat kita nyaman dalam dosa-dosa kita, melainkan untuk membebaskan kita darinya. Dan pembebasan ini dimulai dengan konfrontasi. Tuhan tidak datang untuk memijat ego manusia, melainkan untuk menyalibkannya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius pasal 16, ayat 24. Menyangkal diri bukan berarti menyangkal sebagian dari karakter seseorang, melainkan keseluruhan natur kejatuhannya. Dan memikul salib berarti mati setiap hari bagi dunia, bagi kedagingan, bagi pujian, dan bagi kesia-siaan. Namun di manakah Injil ini saat ini? Di manakah mimbar-mimbar yang mengkhotbahkan penolakan dengan air mata, kekudusan dengan urgensi, penghakiman dengan rasa takut? Mimbar-mimbar itu digantikan oleh panggung-panggung di mana pesan-pesan motivasi diwartakan dengan janji-janji kesuksesan, kekayaan, kesembuhan, dan kesejahteraan, tetapi tanpa salib, tanpa darah, tanpa pertobatan. Nama Yesus disebut, tetapi ketuhanannya ditolak. Ia ditinggikan sebagai juru selamat, tetapi diabaikan sebagai raja. Dan ketika hal ini terjadi, nubuat itu sedang digenapi. Roh kemurtadan sedang berkobar. Kasih banyak orang semakin dingin, seperti yang Tuhan nubuatkan dalam Matius pasal 24 ayat 12. Kejahatan merajalela dan gereja Laodikia yang suam-suam kuku kaya makmur percaya diri sedang terbentuk di zaman kita. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu pasal 3 ayat 17. Dan apa yang Yesus lakukan dalam menghadapi kenyataan ini? Dia ada di luar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ayat 20.
Dia tidak lagi berada di dalam, dia berada di pinggiran, mencoba masuk kembali. Inilah skenario eskatologis. Gereja yang berkembang pesat, tetapi hampa kemuliaan. Ramai, tetapi kering. Terkenal, tetapi sakit. Dan Tuhan, di luarnya, berseru untuk disambut kembali. Disinilah letak beratnya dosa yang ditoleransi di gereja. Ia mengusir Kristus. Dan ketika Kristus pergi, yang tersisa hanyalah organisasi manusia dengan bahasa keagamaan, tetapi tanpa kuasa. Seperti Simpson, yang setelah bangkit mengira ia masih memiliki kekuatan seperti dulu, tetapi tidak tahu bahwa Roh Kudus telah pergi. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Bahayanya bukanlah jatuh, bahayanya adalah jatuh dan tidak menyadarinya. Bahayanya bukanlah berbuat dosa, tetapi membenarkan dosa berdasarkan kasih karunia palsu. Karena kasih karunia Allah yang sejati tidak menoleransi dosa, melainkan mengalahkannya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Inilah Injil kasih karunia, keselamatan, transformasi, pengudusan. Ini bukan izin untuk terus hidup seperti kita sekarang, melainkan kuasa untuk menjadi ciptaan baru. Dan ketika gereja bertobat, karena masih ada sisa yang mendengar, maka Tuhan akan datang dengan pemulihan. Penghakiman selalu didahului oleh belas kasihan. Dia memanggil, dia mengkonfrontasi, dia menunggu. Namun, waktunya akan tiba ketika penantian tak akan ada lagi. Seperti pada zaman Nuh, ketika pintu bahtera ditutup. Kejadian pasal 7 ayat 16. Hari ini adalah masa kasih karunia. Namun, pintu itu tidak akan terbuka selamanya. Karena itu bangunlah hai gereja. Cucilah pakaianmu dengan darah anak domba. Sucikanlah mezbah-mezbah. Pulihkan ibadah. Panggil kembali para pendoa syafaat. Singkirkan berhala-berhala. Putuskan persekutuan dengan dunia. Kembalilah kepada kasihmu yang semula. Karena mempelai pria sudah di ambang pintu. Dan ia datang bukan untuk mencari mempelai wanita yang berzina, melainkan mempelai wanita yang kudus dan tak bercacat. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 27, supaya ia dapat menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat itu kudus dan tak bercela. Waktunya telah tiba. Tidak ada lagi waktu untuk suam-suam kuku. Tidak ada lagi ruang untuk kepalsuan. Kita adalah terang atau kegelapan. Kita adalah orang yang jujur atau bagian dari kemurtadan. Tidak ada kenetralan rohani di akhir zaman. Dan Roh berseru, keluarlah daripadanya, hai umatku. Wahyu pasal 18 ayat 4. Keluarlah dari Babel, keluarlah dari campuran, keluarlah dari tipu daya, keluarlah dari suam-suam kuku, keluarlah dari dosa yang menyamar sebagai kebebasan. Karena waktunya akan tiba ketika langit akan terbuka dan anak manusia akan datang kembali dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan ketika dia kembali, dia tidak akan datang sebagai anak domba, melainkan sebagai singa. Dia tidak akan datang untuk disalibkan, melainkan untuk memerintah. Dan pertanyaan yang menggema adalah, akankah dia menemukan iman di bumi? Akankah dia menemukan gereja yang hidup atau sistem keagamaan yang korup? Akankah dia menemukan pengantin wanita yang berhias atau tubuh yang sekarat? Oleh karena itu, gereja Tuhan, inilah saatnya untuk bangun dari tidur. Malam telah larut, dan siang sudah dekat, seperti yang Paulus tulis dalam Roma pasal 13 ayat 11. Sekarang aku berkata kepada kamu yang mengetahui waktu ini, sekarang telah tiba saatnya bagi kamu untuk bangun dari tidur, karena keselamatan kita sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Inilah saatnya untuk menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jangan lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut roh. Jangan lagi menukar nilai-nilai kekal dengan kenyamanan sesaat. Jangan lagi berdiam diri, menghadapi kesalahan, tetapi berserulah untuk kebenaran. Kita berada di bab-bab terakhir sejarah manusia. Nubuat-nubuat bertemu, tanda-tanda selaras. Bumi mengerang, bangsa-bangsa mengamuk. Penganiayaan meluas, kemurtadan meluas. Israel berada di pusat nubuat, seperti jam Tuhan yang menunjuk ke akhir zaman. Semuanya menunjukkan, kita sudah di ambang pintu, dan Ia yang harus datang sudah akan datang.
dan ia tidak akan menunda. Ibrani pasal 10 ayat 37. Namun dia akan datang melalui umat yang menantikannya, melalui seorang mempelai wanita yang merindukannya, melalui hamba-hamba yang setia dan waspada, dengan pelita mereka yang menyala dan minyak yang berlimpah, seperti 5 gadis bijaksana dalam Matius pasal 25. This is a automatic production line. This is a fading machine. You will see our fading machine with automatic fading is Mempelai laki-laki memang terlambat, namun dia datang, dan hanya mereka yang siap yang memasuki pesta. Gadis-gadis bodoh itu tampak, tetapi tidak memiliki hakikat. Mereka memiliki pelita, tetapi tidak memiliki minyak. Mereka memiliki agama, tetapi tidak memiliki keintiman, dan pintunya tertutup. Ini adalah peringatan yang sungguh-sungguh. Akan ada titik akhir. Akan ada hari di mana Roh Kudus berhenti memanggil. Akan ada saatnya trompet akan berbunyi. Seperti yang Paulus ungkapkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Hari itu akan mulia bagi orang-orang kudus, tetapi mengerikan bagi mereka yang suam-suam kuku, karena pengangkatan bukanlah peristiwa teoretis. Itu adalah puncak dari rencana penebusan Allah. Itu adalah pemisahan definitif antara gandum dan lalang, antara yang setia dan yang tidak setia, dan hanya mereka yang siap yang akan pergi. Tidak akan ada panggilan kedua. Tidak akan ada waktu untuk mengejar minyak. Anda memilikinya, atau Anda tetap tinggal. Karena itu, berjaga-jagalah. Seperti yang Yesus perintahkan dalam Markus pasal 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapankah tuan rumah itu datang, pada waktu petang atau tengah malam, atau pada waktu ayam berkokok atau pagi-pagi buta. Berjaga-jaga berarti hidup waspada. Itu berarti menjaga hati tetap murni, tangan tetap bersih, dan mata tetap tertuju ke surga. Itu berarti menolak dunia dengan kesenangan-kesenangannya yang fana. Itu berarti memilih kekekalan setiap hari, tetapi berjaga-jaga juga berarti menanti dengan iman. Karena hari-hari ini sulit, ya, sistemnya kejam, tekanannya nyata, pertentangan semakin besar, banyak yang lelah, terluka, dan putus asa. Tetapi ingatlah, orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Iman kepada Kristus yang berjanji untuk kembali. Iman kepada anak domba yang telah menang. Iman kepada mahkota yang disediakan bagi mereka yang mengasihinya. Seperti yang Paulus nyatakan sesaat sebelum kematiannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mencintai kedatangan Kristus lebih dari sekadar mempercayainya. Itu berarti merindukan, dan menjalaninya. Itu berarti bangun setiap hari dengan hati yang berseru, datanglah Tuhan Yesus. Itu berarti melepaskan apapun yang diperlukan agar siap ketika Dia datang. Itu berarti hidup dengan kaki menginjak bumi, tetapi mata tertuju ke surga. Dan jika Anda telah mendengarkan pesan ini sejauh ini, janganlah keraskan hati Anda. Tuhan memanggil Anda ke posisi rohani yang baru, untuk meninggalkan zona nyaman Anda dan masuk ke dalam seruan, untuk meninggalkan kepalsuan dan menyelami kedalamannya, untuk berhenti menjadi penonton dan menjadi bagian dari sisa umat yang setia. Karena, seperti yang Tuhan katakan dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dia masih mengetuk, dia masih memanggil, dia masih menunggu, tapi tidak lama. Hari ini adalah hari yang berkenan. Hari ini adalah waktu untuk mengambil keputusan. Hari ini adalah kesempatan untuk bersekutu dengan surga dan memisahkan diri dari dunia. Roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Dan hendaklah dia yang mendengar berkata, marilah. Wahyu pasal 22
Ayat 17. Datanglah Tuhan Yesus. Disinilah kita, menunggu, berjaga, dan siap. Semoga api Roh Kudus membangkitkanmu. Semoga urgensi nubuat menggerakkanmu. Semoga pengharapan akan kemuliaan menopangmu. Dan semoga anak manusia ketika ia datang mendapatimu setia, kudus, tak bercacat, penuh Roh Kudus, dan pelitanya menyala. Karena dia akan datang dan dia akan datang dengan cepat. Datang. Bangunlah hai generasi yang tertidur. Bangunlah hai kamu yang tidur di antara orang mati. Dan Kristus akan memberimu terang. Kita tidak bisa lagi hidup seolah-olah kita memiliki seluruh waktu di dunia. Karena waktu dunia ini hampir habis. Nubuat-nubuat yang dulu tampak jauh kini digenapi di depan mata kita. Misteri kedurhakaan sudah bekerja. Dan kaki patung Nebukadnezar sudah gemetar di bawah beban batu yang dipahat tanpa tangan. Kerajaan kekal yang akan segera didirikan. Segala sesuatu mengarah pada akhir. Alam mengerang. Bangsa-bangsa bersekongkol. Babel modern. Sistem global yang penuh korupsi. Penyembahan berhala. Kendali. Dan tipu daya. Bangkit dengan kekuatan. Mempersiapkan panggung bagi pemerintahan antikristus. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah suara masih berseru di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Yesaya 43. Allah sedang membangkitkan suatu sisa umat. Pria dan wanita seperti Bani Isakhar yang memahami zaman dan tahu apa yang harus dilakukan. 1 Tawarikh 12:32. Suatu bangsa yang tidak tunduk pada sistem, yang tidak mengkompromikan kebenaran, yang tidak dirusak oleh kelezatan raja, yang tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan. Suatu bangsa seperti Daniel yang berdoa bahkan ketika hukuman mati dijatuhkan, seperti ketiga orang Ibrani yang tidak sujud di hadapan patung, seperti Yohanes yang bahkan di Patmos terus menerima wahyu surgawi. Inilah panggilan zaman ini untuk menjadi bagian dari pasukan kenabian akhir zaman. Bukan lagi penonton, melainkan pejuang. Bukan lagi sekadar pendengar, melainkan pewarta. Firman harus diwartakan dengan berani. Sangkakala harus dibunyikan. Dunia perlu mendengar Yesus datang. Dan dia tidak kembali sebagai anak domba. Dia kembali sebagai singa. Dia tidak kembali sebagai hamba yang menderita. Dia kembali sebagai raja yang berkemenangan. Dan setiap mata akan melihatnya, bahkan mereka yang telah menikamnya. Wahyu 1:7. Dan pada hari itu, kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya. Wahyu 11:15. Dia akan memerintah selamanya. Namun sebelum dia datang dalam kemuliaan, dia akan datang secara rahasia, bagaikan pencuri, untuk mencari mempelainya yang setia. Dan sekaranglah saatnya diputuskan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Hari ini hati kita dipersiapkan. Di generasi inilah apa yang telah dinantikan banyak orang terpenuhi. Anda tidak hidup di masa ini secara kebetulan. Anda telah dipilih untuk saat ini. Maka bangkitlah, berjaga-jagalah, kuduskanlah dirimu. Tinggalkan dosa yang tersembunyi. Putuskanlah kesuaman rohani. Pupuklah imanmu dengan firman. Carilah roh dengan sungguh-sungguh. Kuduskanlah dirimu. Karena besok Tuhan akan melakukan